setelah Allah menyeberangkan Bani Israel dengan selamat. Jadi habis kejadian laut terbelah, mereka nyeberang sampai di seberang. Itu bukanlah akhir cerita dari Nabi Musa dan kaumnya ini. Justru itu yang menjadi permulaan. Bagi Bani Israel, hari di mana mereka lolos dari kejaran Fir'aun itu, mereka jadikan itu hari raya. Nah, orang Bani Israel hampir sama nih sama kita. Kalau mereka hari raya mereka itu ketika mereka berhasil nyebrang dikejar Fir'aun itu, mereka juga menyembelih kambing. Nah, cuman ada yang unik nih, kalau orang Israel mereka menyembelih kambing, setelah itu mereka percikkan darahnya di pintu rumah mereka. Nah, itu tradisi orang Israel. Jadi kambing itu tidak boleh dicincang tulangnya. Jadi tulangnya itu mesti dalam bentuk utuh. Kemudian lagi, kalau mereka tidak mau makan, nah mereka juga bagikan kambing itu kepada tetangga yang mau. Nah, siapa yang mau, tetangganya ambillah kambing ini. Nah, anehnya itu kambing tidak boleh tidak habis. Jadi kalau malam itu udah habis dimasak, dan itu mesti dimakan dan harus habis, tidak boleh bersisa untuk besok. Kemudian mereka ini makan kambing itu mesti dalam keadaan dipanggang, nggak boleh direbus, nggak boleh direndang. Kalau kita kan ada direndang, ada yang dibuat sate. Nah, kalau mereka enggak, mereka itu semua mesti dipanggang. Dan mereka makan harus dalam keadaan berpakaian bagus, pakai sepatu, pakai tongkat, dan kemudian mereka ini memakan kambing itu secara bersama-sama di musim semi. Nah, jadi harus musim semi, perayaannya itu harus musim semi. Nah, itulah ciri khas mereka ini, harus gagah ketika hari Lebaran itu. Nah, inilah cikal bakal hari raya orang Yahudi, bukan di hari 10 Zulhijjah itu, tidak. Ketika mereka berhasil nyebrang. Dan itu mereka jadikan puasa Asyura, jadi Muharram mereka itu. Nah, kemudian di hari Lebaran mereka itu, waktu udah berhasil nyebrang, nah itu kakak kandung Nabi Musa memainkan rabana. Nah, jadi mereka di hari raya mereka pun memainkan rabana. Nah, bagaimana dengan Islam? Apakah juga ada bernyanyi di hari raya itu? Nah, ini kita lihat dalam hadis Bukhari. Pernah Rasulullah dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an pulang ke rumah di hari raya ini, dan di rumah ternyata Ummul Mukminin Aisyah dengan ada bidu wanita sedang memukul rabana bernyanyi. Nah, cuman di sini tidak disebutkan syair nyanyinya itu apa. Rasulullah langsung memalingkan wajahnya. Rasulullah nggak memandang. Nah, Abu Bakar mengira ini Rasulullah marah ini. Marah Rasulullah, Abu Bakar Siddiq langsung ngomong ke Aisyah, "Wahai Aisyah, seruling iblis ada di rumah Rasulullah." Jadi marah, karena kan dalam hadis lain kayak nyanyian itu seperti seruling iblis. Nah, jadi Abu Bakar marah kepada Ummul Mukminin Aisyah. Tapi justru apa kata Rasulullah? "Da'hunna ya Abu Bakrin, fa inna likulli qaumin 'idan wa hadza 'iduna." Biarkanlah mereka, hai Abu Bakar, karena setiap kaum mempunyai hari rayanya, dan saat ini adalah hari raya bagi kita. Ya, artinya apa? Rasulullah nggak marah dengan Ummul Mukminin Aisyah bernyanyi. Nah, disitulah timbul perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan haram mutlak nyanyi itu. Nah, tapi kalau melalui hadis ini ternyata tidak semua nyanyian itu haram. Kemudian ada lagi yang mengatakan ya kalau mau nyanyi hari raya aja. Nah, ini tiga-tiganya pendapat ulama ini sama-sama sih kuatnya gitu. Nah, cuman kita harus berpikir ini, biasanya syair orang-orang dahulu itu menyemangati orang dalam ketaatan kepada Allah, kemudian menceritakan tentang kegagahan tentara Islam dalam berperang. Kalau sekarang ini syair yang Islami tidak begitu banyak. Kemudian nyanyian-nyanyian yang
lain yang membuat orang mempersekutukan Allah kan, jadi banyak, kaulah segalanya bagiku. Akhirnya kayaknya Allah tuh nggak butuh mereka gitu. Kau separuh nafasku, separuhnya lagi sesak napas dia, karena separuh napas sama orang. Nah, ini syair-syair yang mengarahkan orang kepada kesyirikan dan ketidakbaikan, membuat orang ingin bercinta para remajanya. Nah, itu bedanya. Makanya sebagian ulama memakruhkan nyanyian walaupun itu lagu nasyid. Tapi kalau saya mengambilnya, kalau selama syair dari lagu itu bukanlah untuk keburukan dan menyemangati kita untuk di jalan Allah, mungkin tidak mengapa. Tapi kalau sampai syair-syair yang membuat syirik, ya itu mungkin ya sampai ke tingkat haram. Allahu a'lam bishawab.